Assalamualaikum sahabat Rara, selamat datang di Bincang Sehat Rumah Sakit Rahman Rahim. Mari kita ngobrol bersama. Perkenalkan, saya Dr. Maria dan saya akan menemani perbincangan kita hari ini. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang penting untuk kita ketahui yaitu hepatitis. Nah, sahabat Rara, pernah nggak sih kalian mendengar kata hepatitis? Mungkin sebagian langsung terpikir, wah penyakit kuning nih. Ada juga yang mengira penyakit ini pasti menular lewat makanan atau bahkan menganggap hepatitis hanya disebabkan oleh virus. Padahal faktanya tidak sesederhana itu. Karena itulah, di episode kali ini, kita akan mengupas mengenai hepatitis, mulai dari apa sebenarnya hepatitis, bagaimana cara penularannya, gejalanya, pemeriksaannya, pengobatan, hingga bagaimana cara mencegahnya. Dan tentunya, supaya informasi yang kita dapatkan akurat dan mudah untuk dipahami, hari ini kita sudah ditemani oleh narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Selamat datang Dr. Sigit Priyatno, spesialis penyakit dalam. Terima kasih Mbak Maria, Dr. Maria ini dokter muda di rumah sakit kita, di Rumah Sakit Rahman Rahim ya. Terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Apa kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman sahabat Rara juga di rumah sehat-sehat semua. Alhamdulillah dokter, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai hepatitis. Mulai dari pengertian, gejala yang perlu dikenali hingga cara pencegahannya. Baik dokter, saya ingin memulai dengan pertanyaan yang ringan terlebih dahulu nih. Sebagai dokter yang praktek sebagai dokter spesialis penyakit dalam, apakah hepatitis ini masih menjadi salah satu penyakit yang sering dokter temui nih? Ya, untuk saat ini hepatitis memang masih banyak ditemui di masyarakat sekitar, terutama yang jenis hepatitis A. Kenapa? Karena hepatitis A ini sangat mudah menularnya, terutama para pecinta kuliner yang kurang menjaga kebersihannya ini akan sangat mudah tertular dari virus hepatitis A ini. Menarik sekali ya dokter. Baik dokter, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gejalanya, mungkin masih banyak dari sahabat Rara ini yang belum tahu sebenarnya apa yang dimaksud dengan hepatitis. Nah, baik, hepatitis itu adalah infeksi virus yang disebabkan oleh virus hepatitis yang menyerang hati daripada manusia. Jadi di Indonesia kita mengidentifikasi ada 5 jenis macam virus hepatitis, yaitu virus hepatitis A, B, C, D, dan E. Jadi untuk hepatitis A ini yang paling sering ditemui di masyarakat sekitar. Gejalanya sangat berat, tapi kemungkinan sembuhnya sangat besar. Kemudian yang berikutnya adalah virus hepatitis B, C, dan D. Ini tidak terlalu banyak jumlahnya, tetapi bila terkena virus hepatitis B ini, kemungkinan sembuhnya akan sangat kecil, dan jika tidak diobati dengan baik, virus hepatitis B, C, D ini bisa berkembang menjadi penyakit hati kronis, dan dalam 20-30 tahun, dia akan bisa berkembang menjadi kanker hati. Seperti yang dokter sampaikan tadi, hepatitis itu kan perlu kita waspadai karena pada beberapa jenis penyakit ini bisa berkembang menjadi infeksi kronis dan juga kanker hati seperti yang dokter sampaikan tadi. Dan juga pada akhirnya akan menyebabkan kerusakan hati apabila tidak ditangani dengan baik ya dokter. Ya. Lalu sebenarnya apa saja sih dokter gejala hepatitis yang perlu kita kenali dan ketahui? Baik, gejalanya untuk virus hepatitis ini tergantung daya tahan tubuh daripada masing-masing penderita yang terserang virus hepatitis A. Bukan hanya aja ya, A, B, C, D hampir sama gejalanya. Nanti kita membedakannya itu berdasarkan pemeriksaan virus di laboratorium. Apakah itu virus A, B, C, atau D, kita membuktikannya dengan hasil pemeriksaan virus di laboratorium. Sedangkan untuk gejala pada awalnya itu rata-rata seperti penyakit influenza biasa, seperti infeksi penyakit virus lain-lainnya. Contoh, demam, terus ada menggigil, kemudian ada nyeri-nyeri di otot, seperti itu. Tetapi ada ciri khas yang perlu teman-teman dan sahabat waspadai. Rata-rata virus hepatitis ini kan karena menyerang di hati secara secara metabolisme di tubuh. Itu nanti kita bisa melihat gejalanya yang paling ringan, teman-teman bisa lihat semuanya itu adalah paling mudah adalah kencingnya berwarna seperti teh. Kemudian kalau sudah beberapa hari kemudian tidak diobati dengan baik,
biasanya mata ikut berwarna kuning. Itu yang paling mudah dilihat oleh sahabat Rara sekalian. Beragam sekali nih dokter untuk gejalanya. Berarti gejala itu kan memang bisa berbeda-beda nih dokter. Selanjutnya dokter, banyak banget masyarakat yang masih bingung mengenai cara penularan hepatitis nih dokter. Apakah semua jenis hepatitis ini menular dengan cara yang sama nih dokter? Ya baik, virus hepatitis ini ada dua cara penularan. Yang pertama yang terbanyak itu adalah virus hepatitis A, itu menular secara foodborne disease. Jadi dia menular dari proses makanan, baik dari air atau tempat makan yang kita makan bergantian, kebersihan yang kurang. Kemudian virus yang B, C, D itu penularannya agak susah, tapi mudah terjadi karena apa? Dia menular dengan kontak fisik yang ada cairan dari tubuh seperti darah, terus cairan tubuh yang terluka, air liur bisa menular. Kemudian kalau dari ibu dan anak itu bisa menular dari ibu yang hepatitis B ke bayinya pada saat proses persalinan. Jadi untuk pencegahan virus ini makanya dari pemerintah punya program screening untuk ibu hamil yang mengevaluasi virus hepatitis B untuk mencegah penularan dari ibu ke bayi. Jadi memang perlu diwaspadai sekali nih dokter. Baik dokter, karena cara penularan hepatitis ini bisa berbeda-beda, tapi kita tidak perlu khawatir karena tentu sudah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Nah, apa saja sih dokter yang bisa kita lakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap hepatitis? Ya, baik. Untuk pencegahannya, terutama kita harus menjaga higien sanitasi diri kita sendiri dan lingkungan ya. Jadi rata-rata penularan itu yang hepatitis itu dari satu, untuk hepatitis A itu dari makanan. Jadi kalau kita misalkan makan, usahakan cuci tangan sebelum makan, kemudian mencari tempat yang bersih, dan melakukan vaksinasi untuk pencegahannya. Untuk yang virus hepatitis B, kita hindari kontak fisik secara langsung terhadap orang-orang yang memiliki gejala hepatitis. Kalau kita nggak tahu, usahakan kontak langsung kita cuci tangan. Paling tidak kita seminimal mungkin berkontak dengan orang yang kemungkinan menderita hepatitis. Ya dokter, jadi cara yang paling mudah itu memang dengan menjaga kebersihan. Iya, betul. Baik dokter, kalau misalkan seseorang sudah terkena hepatitis dokter, apakah penyakit ini bisa disembuhkan ya dokter? Untuk virus hepatitis ini bisa disembuhkan, tapi perlu waktu yang lama. Nah, secara epidemiologi di penelitian, virus hepatitis yang paling cepat sembuh adalah virus hepatitis A. Itu bisa sembuh sampai 100%. Sedangkan untuk virus yang lainnya seperti B, C, D itu kesembuhannya masih di dalam penelitian, tapi dengan pengobatan yang ada dan evaluasi yang bagus, itu kemungkinan sembuhnya juga besar. Minimal mencegah supaya virus ini tidak berkembang menjadi kanker hati dalam 20-30 tahun ke depan. Gitu. Jadi tetap disarankan pengobatan untuk mencegah supaya tidak muncul komplikasi penyakit ini, terutama menjadi kanker hati atau pengerasan hati. Baik dokter, lalu dokter, kapan sebaiknya kita ini memeriksakan diri ke dokter atau melakukan pemeriksaan kesehatan? Secara program itu sebaiknya pemeriksaan kesehatan minimal dilakukan 6 bulan sekali atau 1 tahun. Minimal yang kita periksa adalah fungsi hati, fungsi ginjal, dan darah lengkap. Jadi itu yang standar untuk mengetahui fungsi daripada organ tubuh kita. Jadi minimal kita lakukan 6 bulan atau 1 tahun sekali. Itu sangat minim sekali. Kalau semua itu normal semua, ya insya Allah sudah aman. Ini sebagai langkah pertama nih kita bisa kemana dulu nih dokter untuk melakukan pemeriksaan? Untuk pemeriksaan hepatitis itu bisa dilakukan di vaskes pertama. Jadi di situ sudah melakukan pelayanan untuk screening penyakit hati. Jadi nanti misalkan di situ ditemukan penyakit hati dari vaskes pertama, nanti akan dilakukan rujukan ke vaskes selanjutnya. Baik dokter, sebelum kita akhiri bincang sehat kita kali ini, apa pesan yang ingin dokter sampaikan kepada sahabat Rara mengenai hepatitis? Baik, dikarenakan penyakit hepatitis ini adalah penyakit yang mudah menular, jadi pesan saya terhadap sahabat Rara, jaga kebersihan nomor satu, kemudian setiap kali melakukan aktivitas makan atau apa, usahakan cuci tangan, kemudian hindari kontak orang yang
sudah terkena, minimal kalau kontak itu segera melakukan hygiene sanitasi diri sendiri, minimal cuci tangan. Baik, terima kasih banyak nih dokter atas informasi dan waktunya. Jadi sahabat Rara, hepatitis ini merupakan penyakit yang perlu kita kenali dan kita cegah. Jangan abaikan gejala seperti mudah lelah, mual, urin yang berwarna gelap, atau kulit dan mata yang menguning. Mari bersama-sama kita menjaga kesehatan hati dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, melakukan vaksinasi sesuai anjuran, serta segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan jika mengalami keluhan. Bagi sahabat Rara yang ingin berkonsultasi dengan Dr. Sigit Priyatna, spesialis penyakit dalam, beliau melayani praktik setiap hari kecuali hari Rabu di Rumah Sakit Rahman Rahim. Untuk informasi lebih lanjut, sahabat Rara bisa cek di sosial media kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sigit Priyatna. Saya Dr. Maria sebagai host, pamit undur diri. Sampai bertemu di episode Bincang Sehat Rumah Sakit Rahman Rahim berikutnya. Mari ngobrol sehat bersama, tetap sehat. Dan jangan lupa ketulusan dan ketepatan dalam pelayanan. Sampai jumpa sahabat Rara.